Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di bulan puasa yang penuh berkah ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puasa bagi orang yang sedang mengalami GERD dan anxiety. Nah, ini tentu menarik karena saat ini di bulan puasa ini ternyata banyak dari customer kami yang ternyata tidak berani untuk berpuasa karena saat mereka berpuasa mereka mengalami lemas, kemudian sesak, bahkan perasaan-perasaan lain yang cukup mengganggu. Nah, dari situ kami ingin memberikan sedikit tips bagi Anda yang saat ini sedang mengalami gangguan GERD dan anxiety. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali melihat video-video kami, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang GERD itu apa, anxiety itu apa. Jadi kita bahas dari GERD dulu. Jadi GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease atau gangguan pencernaan yang ditandai oleh reflux asam lambung yang berulang dalam jangka waktu yang panjang. Reflux asam lambung ini adalah kondisi yang terjadi ketika cairan asam lambung bocor dan mengalir naik ya ke kerongkongan atau esofagus. Nah, jadi sebenarnya asam lambung itu dia harusnya hanya ada di lambung, tetapi ketika dalam kondisi Anda mengalami GERD, maka dia justru naik ya, karena katup yang harusnya menutup dia tidak normal dan dia bisa membuka menutup, kemudian asam lambungnya naik melalui saluran pencernaan ke kerongkongan, ke mulut, dan yang dirasakan biasanya ketika asam lambung itu naik, yang dirasakan di ulu hati terasa panas, kemudian di dada terasa sesak, berdebar, di tenggorokan terasa sakit ya, terasa seperti tercekik, kemudian mulutnya pahit, mulutnya terasa asam. Kenapa begitu? Karena sejatinya asam lambung ini adalah cairan yang korosif, karena fungsinya salah satunya adalah untuk mencerna makanan yang ada di lambung, sehingga ketika dia berada di suatu tempat yang tidak seharusnya, maka tempat yang dilewati tersebut tentunya akan mengalami efek-efek yang korosif atau mengalami iritasi, karena lambung ini sifatnya sangat korosif. Nah, itu GERD ya Bapak Ibu. Kemudian apa itu anxiety atau ansietas ya, atau anxiety disorder. Jadi anxiety disorder ini adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan yang berlebihan, cemas, takut, khawatir, gelisah, susah tidur, stres, dan sebagainya yang sangat luar biasa. Biasanya orang yang mengalami GERD itu cepat atau lambat akan mengalami anxiety atau ansietas. Begitu juga orang yang mengalami ansietas, cepat atau lambat dia akan mengalami yang namanya GERD. Jadi penyakit ini seperti sebuah lingkaran yang sulit sekali untuk dilepaskan. Bila terkena satu, maka yang satu juga akan terkena. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke bagaimana puasa bagi penderita GERD dan anxiety. Jadi puasa bagi GERD dan anxiety ini sebenarnya tidak masalah, justru bagus. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita ingat bagi Anda penderita GERD dan anxiety. Nah, tentu yang harus kita bahas dalam hal ini adalah makanan yang kita konsumsi, karena GERD ini sangat sensitif dengan makanan yang kita makan. Poin yang pertama itu adalah bahan makanan. Kita harus memperhatikan bahan makanan yang kita makan. Yang kedua itu adalah porsi makan, seberapa banyak, aturan seperti apa, dan yang ketiga adalah pengolahannya. Jadi cukup kita ingat bahan makan, porsi makan, dan pengolahannya. Nah, langsung kita masuk ke bahan makanan. Jadi makanan yang harus dihindari bagi penderita GERD dan anxiety ini adalah yang pertama, yang mengandung gas. Makanan yang ketika kita makan kita jadi sendawa terus, itu harus dihindari, satu. Yang kedua, yang mengandung soda, minuman-minuman ringan yang mengandung soda hindari. Kemudian makanan berbahan dasar tape. Yang kedua adalah tentu makanan yang pedas, makanan yang pedas, sambal, mie instan yang mengandung pedas itu harus benar-benar dihindari, karena
GERD ini sangat sensitif dengan makanan yang pedas. Ketika nanti Bapak Ibu makan pedas, asam lambung naik, dada jadi berdebar, jantung berdebar, maka kecemasannya meningkat lagi. Nanti pikirannya macam-macam lagi, takut matilah, takut sakit jantung, takut ini itu dan sebagainya. Ya, makanan pedas, sambal, merica juga harus dihindari bagi Anda penderita GERD dan anxiety. Yang ketiga, makanan yang rasanya asam, yang mengandung asam. Contoh kalau buah, sirsak dan nangka juga sebaiknya dihindari, durian juga jangan dimakan dulu. Berikutnya adalah makanan yang mengandung lemak, makanan yang berlemak, yang berminyak. Hindari dulu goreng-gorengan. Ketika Anda mengalami GERD, jangan makan gorengan pakai cabai. Nah, itu juga harus dihindari karena banyak yang bermula dari situ hingga menyebabkan penyakit GERD dan anxiety ini. Berikutnya adalah minuman yang mengandung kafein seperti kopi, coklat, kemudian yang mengandung susu, itu sebaiknya dihindari dulu. Teh boleh apa tidak? Ketika Anda minum teh bereaksi sebaiknya dihindari, tapi yang tidak bereaksi sebenarnya teh itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu pekat. Hindari teh yang sangat pekat. Yang berikutnya adalah alkohol. Tentu ini yang paling sangat berbahaya karena rata-rata di tempat kami yang mengalami GERD anxiety ini awal-awalnya dulu sering minum alkohol, sering minum kopi sebelum sarapan. Itu yang menyebabkan lambungnya bermasalah dan akhirnya menjadi GERD dan anxiety. Kemudian porsi makannya seperti apa? Porsi makan ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama adalah makan dalam porsi yang kecil. Jangan makan dalam porsi yang besar. Ya, sekali makan jangan langsung besar, tapi dibagi-bagi. Nah, saran dari saya ketika Anda makan itu adalah sepertiga makan yang biasa Anda makan. Porsi Anda umumnya seperti apa? Dibagi 3, nah Anda makan segitu. Kenapa begitu? Supaya lambung Anda tidak kepenuhan. Kemudian di situ juga supaya ada air, ada udara, ada makanan yang bercampur dan tidak menyebabkan Anda begah atau perut Anda menjadi sangat kenyang. Karena ketika perut Anda penuh, nanti asam lambung juga akan keluarnya semakin banyak. Bagi orang yang kondisi normal, katupnya bisa menutup dengan sempurna, hal itu tentu tidak menjadi masalah. Tapi bagi Anda yang mengalami GERD, ini menjadi masalah yang besar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan untuk 2 jam sekali makan. Tapi porsinya ingat harus kecil, tidak boleh banyak, tidak boleh berlebihan. Berikutnya, saat kita makan, usahakan kita makan dengan santai dan tidak terburu-buru. Jangan seperti orang kelaparan, makan dengan santai, dikunyah dengan sempurna sambil duduk, dan jangan terburu-buru untuk menghabiskan makanan Anda. Walaupun Anda masih terasa pengen sekali makan, tapi usahakan Anda makan dengan tenang, dengan santai sambil duduk dan menikmatinya. Kemudian setelah Anda makan, ini kita bahas saat kita buka atau sahur ya. Jadi setelah Anda makan, hindari berbaring. Minimal 2 atau 3 jam setelah makan Anda boleh berbaring. Saat Anda selesai makan, usahakan Anda beraktivitas dulu, aktivitas ringan. Jangan sampai Anda langsung berbaring atau tidur. Seperti saat kita sahur, usahakan kita menunggu sholat subuh, kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita mengaji dulu, kita setelah mengaji kita olahraga ringan-ringan, jalan-jalan depan rumah. Jangan langsung Anda berbaring apalagi tidur setelah makan. Usahakan Anda boleh berbaring setelah 2 atau 3 jam setelah makan. Kemudian yang berikutnya, saat Anda buka dan sahur, usahakan Anda minum minuman dalam suhu ruangan. Minuman biasa, tidak dingin, tidak panas juga. Kalaupun Anda ingin hangat, minum minuman hangat, jangan panas ya. Lebih baik suhu ruangan agak hangat sedikit. Nah, itu yang paling bagus untuk lambung Anda, karena ketika kita minum, tentunya suhu yang paling ideal adalah suhu yang mirip-mirip dengan suhu tubuh kita, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jangan minum yang dingin, dihindari minum es, hindari minum minuman yang mengandung santan, susu,
hindari dulu. Kemudian pengolahan makanannya. Usahakan makanan yang Anda makan itu tidak makanan yang digoreng ya. Makanan yang direbus, makanan yang dikukus itu jauh lebih diutamakan. Kalaupun Anda ingin makanan-makanan yang digoreng, sebaiknya porsinya kecil saja. Selain itu, hindari makanan-makanan yang keras. Makanan yang seperti keripik, seperti makanan-makanan yang keras lainnya yang tentunya akan membuat lambung Anda bekerja ekstra, mengeluarkan asam, memprosesnya lebih ekstra. Hindari dulu makanan yang seperti itu. Berikutnya, makan makanan yang mudah dicerna. Anda boleh makan roti, boleh makan bubur, boleh makan apapun yang makanan itu tidak sensitif di lambung Anda. Ketika Anda makan, lambung Anda tidak perih. Kemudian ketika Anda makan, lambung Anda nyaman, maka makan makanan seperti itu. Intinya, makanan apapun ketika Anda makan dan dia bereaksi, maka sebaiknya dihindari. Tapi makanan yang ketika Anda makan nyaman, Anda boleh mengkonsumsinya. Kecuali makanan-makanan yang memang sudah dipantang bagi penderita GERD dan anxiety. Oke, itu saja tips dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda mengalami GERD dan anxiety, maka lakukan apa yang sudah ada di tips yang kami berikan tadi. Semoga Anda cepat sembuh, Anda cepat terbebas dari GERD dan anxiety yang cukup mengganggu ini. Semoga kita bisa puasa dengan lancar, kita bisa puasa sampai akhir Lebaran nanti, dan Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.